Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Dwi Arianti Putri dari Prodi Teknik Informatika dengan 3 digit NIM terakhir 118. Di sini saya akan melakukan demonstrasi untuk praktikum simulasi jaringan dasar menggunakan VirtualBox yang berfokus pada perbandingan mode-mode adaptor jaringan. Yang pertama ada mode NIT, yaitu Network Address Translation, di mana pada mode ini memungkinkan PC virtual mengakses internet. Jadi bisa kita setting dulu di PC1 dan juga PC2 ke mode NIT. Kita setting. Nah, kita setting networknya di NIT. Oke, kita setting PC2 juga ke NIT. Nah, ini sudah tersetting di NIT, lalu kita klik start PC1 dan juga klik start PC2. Kita tunggu prosesnya selesai terlebih dahulu. Nah, di sini PC1 dan PC2 sudah terbuka. Kita tunggu proses openingnya. Nah, kita coba klik command prompt terlebih dahulu ke PC1, lalu ke PC2 juga. Kita coba cek IP-nya dengan perintah ipconfig. Nah, di sini bisa dilihat bahwa IP address-nya adalah 10.0.2.15, sedangkan di PC2 adalah PC2. Nah, sini IP address-nya sama. Kita coba cek terlebih dahulu di PC1 IP untuk Google. Kita ping ke 8.8.8.8. Nah, di sini dia berhasil replay atau aktif. Jika kita coba cek di sini untuk Google, dia akan berhasil dijalankan. Nah, kita coba di sini google.id. Nah, dia di sini berhasil tersambung. Tetapi jika kita mencoba ping antar PC, yaitu PC1 dan PC2, hasilnya akan gagal. Tapi kalau dia secara mandiri seperti ini, akan berhasil tersambung. Kita coba ke percobaan mode kedua, yaitu mode bright. Kita close terlebih dahulu the bright, klik setting, naik network, lalu kita ganti ke mode bright. Oke, lalu setting juga untuk PC2. Nah, ini juga setting ke mode bright. Sebelum memulai percobaan, kita refresh dulu untuk IP address-nya. Nah, di sini bisa
kita cek di network connection, kita connect lagi. Nah, setelah connect kita disable juga yang kedua, PC2 kita disable terlebih dahulu, lalu kita enable lagi. Oke. Setelah itu kita cek lagi IP addressnya apakah sudah berubah di masing-masing PC. Kita cek terlebih dahulu PC1 di config, enter. Nah, di sini IP addressnya dia berubah jadi 10.117.52.145, sedangkan di PC2 dia berubah jadi 10.117.52.188. Lalu kita juga bisa cek IP config di command prompt internal. Kita cek. Nah, di sini untuk IP config internal yaitu 10.117.52.104. Jadi di sini apabila mereka ingin berkomunikasi akan berhasil, karena pada mode ini menempatkan PC virtual sejajar dengan PC host di jaringan fisik. Tapi penting untuk dipastikan bahwa setiap PC memiliki MAC address dan IP yang berbeda dalam satu blok. Jadi harus dipastikan pada IP addressnya berbeda. Kita bisa setting di MAC addressnya seperti ini. Ini tadi saya sudah setting agar MAC addressnya tidak sama. Nah, di sini untuk MAC addressnya ini caranya bisa kita tutup terlebih dahulu PC-nya, lalu kita klik restart ini agar menghasilkan PC address berbeda setiap PC. Lalu kita bisa uji koneksi ping dari PC virtual ke PC host dan ping antar PC virtual. Kita cek apakah koneksi berhasil tembus. Kita coba ping di command prompt internal ke PC1 ya, itu addressnya ping 10.117.52.145. Nah, dia di sini berhasil tersambung ke PC2. Kita coba cek ini ke PC1 dan sekarang kita coba cek ke PC2. Ping ini 10.117.52.118. Kita enter. Nah, dia di sini juga berhasil tersambung ke PC2. Setelah itu kita masuk ke mode berikutnya. Kita ke setting network, lalu kita ganti ke internal network. Jangan lupa untuk name-nya kita samakan di enter. Kita disable terlebih dahulu di sini, lalu kita enable terlebih dahulu. Oke, setelah itu di PC2 juga kita setting ke internal network. Kita setting di internal network. Nah, di sini kita juga samakan name-nya switch seperti PC1. Oke. Kita disable terlebih dahulu. Disable. Oke, kita enable lagi. Nah, untuk Diva internal network ini kita bisa setting IP addressnya manual, karena jika kita cek IP config-nya dia akan sama. Kita cek PC1. Nah, dia di sini IP config-nya di 169.254.130.85. Lalu di sini juga kita cek. Nah, ini bisa kita
setting manual di sini. Bukan di sini. Di sini properti, lalu kita ke TCP/IP. Nah, di sini kita ganti ke following IP address. Kita setting di 192.168.1.1. Nah, dia di sini untuk default gateway-nya kita kosongkan dan hanya mengisi IP address dan subnet max-nya. Kita enter, lalu close. Nah, dia ini di sini dijalankan terlebih dahulu. Nah, dia di sini sudah berhasil menjalankan local area connection. Kita setting juga di PC2. Kita masuk ke internet protocol, lalu property. Kita setting di sini IP address-nya 192.168.2. Untuk subnet max-nya sama. Oke. Nah, di sini dia juga berhasil tersambung ke local area connection. Nah, di sini kita sudah bisa ping antar PC, tapi tidak bisa tersambung ke internet. Kita coba dari PC2 untuk ping ke PC1. Terus 92. Ini kita cek terlebih dahulu untuk IP config-nya sebelum kita ping. Nah, di sini dia sudah terganti ke 192.168.1.2 dan untuk PC1 kita coba cek terlebih dahulu. pconfig. Nah, di sini untuk PC1 dia juga berhasil terganti ke 192.168.1.1. Kita sekarang coba ping dari PC2 apakah dia tersambung ke PC1. Ping 192.168.1. Enter. Nah, dia di sini sudah berhasil tersambung ke PC1, tetapi tidak bisa digunakan untuk internet. Selanjutnya yaitu kita setting ke mode host. Di host only ini kita bisa cek adapternya di mana. Di lokal kita cek di network connection Ethernet 2. Kita cek di property TCP/IP. Nah, di sini terlihat bahwa IP address-nya di 192.168.56.1. Oke, kita close. Setelah itu kita bisa ganti juga di PC1. Kita setting modenya ke host only. Network host only. Oke. Kita di sini enable terlebih dahulu. Disable, lalu kita enable lagi. Oke, kita ganti juga untuk PC2 ke mode localhost host only. Setting, kita ganti ke host only. Oke, kita enable terlebih dahulu. Kita bisa disable, lalu enable. Oke, setelah itu bisa kita buka juga untuk PC3. Kita start. Kita tunggu terlebih dahulu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini sudah terbuka untuk PC3. Untuk di localhost ini kita untuk mencoba host only, kita
coba dari PC1 saja. Kita coba ping ke sini tadi, di sini. Nah, di sini 192.1.68.56.1. Kita coba ping ke PC1, ping 192.168.52.1. Ini dia tidak berhasil. Jadi 52 atau 56 ya? Oh, 56. Kita cek ulang, ping 192.68.56.1. Dia di sini sebelumnya masih belum berhasil tersambung, jadi kita ganti, coba cek. Ini seharusnya sudah berhasil. Kita coba disambung lagi. Kita sambungkan lagi. Kita ping. Nah, dia di sini. Oh, mohon maaf, saya lupa untuk mematikan ini terlebih dahulu. Kita setting di sini, sorry, di internal protokolnya kita ubah ke auto. Nah, di sini bisa kita ubah ke auto, lalu kita setting. Kita coba disable terlebih dahulu, lalu kita enable lagi. Oke, sekarang kita coba ping lagi. 8.56.1. Nah, dia sini sudah berhasil replay. Kita coba cek juga di PC2. Kita setting di sini properti, kita buat otomatis juga di internal protokolnya. TNS nya juga kita buat auto. Nah, di sini kita coba ping. Nah, di sini dia juga berhasil replay ke Ethernet 2, yaitu network lokal. Setelah itu di mode terakhir, yaitu mari kita masuk ke simulasi file sharing. Jadi di sini kita masih menggunakan 3 PC, yaitu PC1, PC2, dan PC3. Kita coba ganti dulu ke mode di sini kita ganti lagi ke mode bright. Oke, kita disable terlebih dahulu. Setelah itu kita connect lagi, lakukan ke 3 PC. Kita ganti ke mode bright. Oke, kita disable terlebih dahulu, lalu nyambel lagi, lakukan juga ke PC3. Kita ke setting, lalu network, dan setting juga ke mode bright. Oke, disable terlebih dahulu, lalu kita enable lagi. Nah, setelah ini
kita bisa coba cek IP address masing-masing PC. Kita cek PC 3 terlebih dahulu. Nah, di sini didapatkan untuk PC 3 yaitu 10.117.52.226. Lalu untuk PC 1 kita dapat di 10.117.52.145, dan di PC 2 kita dapat di 10.117.52.128. Lalu di command prompt internal kita coba cek lagi. Nah, di sini dia di 10.117.52.164. Nah, kita coba terlebih dahulu di PC 1 kita buat file, kita masuk ke Windows Explorer. Lalu di sini tadi saya sudah coba dan kita akan coba lagi ke folder test. Oke, kita masuk ke folder test, lalu kita buat sebuah teks dokumen. Tes masuk, lalu kita isi dokumennya dengan tulisan ini pesan dari PC 1. Oke, kita save. Nah, jika dilihat ini bisa dilihat bahwa file sudah ada tulisan ini pesan dari PC 1. Kita sharing, property sharing, bukan di sini. Nah, kita sharing, kita coba cek permissionnya sudah di everyone. Oke, kita klik saja ini yang full control. Oke. Setelah itu, nah, kita sekarang bisa cek di PC 2 terlebih dahulu. Kita masuk ke Windows Explorer. Kita close dulu di PC 1. Nah, kita coba cek di sini. Di 10.117.52.145. Ya. Nah, ini sudah berhasil masuk ke PC 2. Kita cek. Nah, ini pesan berhasil masuk ke PC 2. Lalu kita juga bisa cek di mode run. Kita coba cek menggunakan PC 3. Start dan mode run. Lalu kita klik IP address ke PC 1 ini. Nah, kita oke. Nah, di sini dia juga berhasil masuk di PC 3. Oke, demikianlah demonstrasi praktikum mode adaptor jaringan fundamental di VirtualBox. Penguasaan mode-mode ini sangat penting sebagai dasar simulasi jaringan pikotik dan lainnya. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.